Wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara mendapat perhatian dalam analisis etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan memiliki akar kata dalam bahasa Jawa yang merujuk pada pandangan atau penglihatan indrawi. Sementara itu, Nusantara terbentuk dari gabungan nusa yang terdapat dalam mengartikan pulau atau bangsa, dan antara yang memiliki konotasi antar, relasi, seberang, atau laut. Asal-usul istilah Nusantara dapat ditelusuri kembali ke Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Pada awalnya, istilah ini digunakan oleh Majapahit tanpa penegasan pasti untuk merujuk pada wilayah yang sekarang mencakup Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah Nusantara berkembang menjadi sinonim yang digunakan untuk merujuk kepada Kepulauan Indonesia setelah Kongres Pemuda Indonesia pada tahun 1928. Dari perspektif terminologis, wawasan Nusantara memiliki beragam definisi. Menurut Prof. Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan kehidupan yang beragam. GBHN 1998 menekankan aspek persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah. Kelompok Kerja Wawasan Nusantara tahun 1999 menggambarkannya sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan fokus pada persatuan dan kesatuan. Hakikat dari wawasan Nusantara seperti diungkapkan dalam teks terletak pada keutuhan bangsa dan keutuhan wilayah yang tercermin dalam suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini bukan sekedar konsep, melainkan visi bagi bangsa Indonesia untuk membentuk masa depannya, bermaksud menjadi satu kesatuan yang utuh dengan wilayahnya. Selanjutnya, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Pada era pasca kemerdekaan Indonesia, konsep wawasan Nusantara menjadi tonggak penting dalam merancang landasan pembangunan negara. Latar belakang konsepsi ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap aspek historis, geografis, sosial budaya, geopolitis, dan kepentingan nasional Indonesia. Aspek historis konsepsi ini terakar dalam pengalaman masa penjajahan oleh bangsa Barat seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Politik Divide et Impera yang menciptakan perpecahan dalam masyarakat Indonesia juga turut membentuk pemikiran ini. Sementara itu, aspek geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau dan heterogenitas bangsa menjadi poin penting dalam menggambarkan kompleksitas wilayah. Dalam konteks konsepsi wawasan Nusantara, zona teritorial dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE memainkan peran penting dalam menentukan batas dan pengelolaan wilayah laut Indonesia. Zona teritorial merujuk pada wilayah laut yang berada di sekitar, di antara, dan menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam negara Indonesia. Deklarasi Juanda 1957 merujuk pada perubahan signifikan terjadi pada tahun 1957 dengan Deklarasi Juanda yang menegaskan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. Hal ini menandakan pengakuan atas kedaulatan mutlak Indonesia terhadap perairan tersebut. Selanjutnya, perubahan batas laut. Deklarasi Juanda membawa perubahan pada batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 mengindikasikan perluasan wilayah teritorial Indonesia. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah konsep hukum laut internasional yang memberikan hak-hak khusus kepada negara pantai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut di wilayah tersebut. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE Indonesia dengan lebar 200 mili, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Hak berdaulat dikasihkan untuk menguasai kekayaan sumber daya alam di ZEE tersebut. Melalui peraturan zona teritorial dan ZEE, konsep wawasan Nusantara menggambarkan transformasi wilayah laut Indonesia dari pemisah menjadi penghubung.
Wilayah laut bukan lagi sebagai hambatan, tetapi menjadi sumber daya ekonomi yang strategis untuk pembangunan negara. Konsep ini mencerminkan kedaulatan negara dalam mengelola dan memanfaatkan potensi lautnya guna mencapai kemajuan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional di laut. Selanjutnya, wawasan Nusantara dan perwujudannya. Wawasan Nusantara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memainkan peran sentral dalam menentukan visi dan pandangan terhadap diri dan lingkungan. Konsep ini dijelaskan dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama garis-garis besar haluan negara atau GBHN dari TAP MPR nomor 4/MPR/1973 hingga TAP MPR nomor 2/MPR/1998. Pemahaman tentang wawasan Nusantara bukan hanya bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mencerminkan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap keberagaman dan keutuhan wilayahnya. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara mencakup kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah negara Indonesia, terintegrasi dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai ideologi negara, yakni Pancasila. Ini bukan sekedar kerangka pemikiran, tetapi juga menjadi landasan untuk tindakan nyata dalam memelihara dan memajukan Indonesia. Selanjutnya, cakupan arti perwujudan Kepulauan Nusantara. Perwujudan Kepulauan Nusantara melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, tidak hanya soal peta wilayah, tetapi juga tentang kesepahaman dan tindakan konkret dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan wilayah bersama-sama. Pemerataan hasil pemanfaatan kekayaan, pemeliharaan keberagaman budaya, dan pandangan bahwa ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa menjadi bagian integral dari implementasi konsep ini. Penerapan wawasan Nusantara membawa implikasi dalam beberapa aspek. Persoalan garis batas dan wilayah dengan negara tetangga menjadi perhatian utama, dan ketidakmampuan pengelolaannya dapat mengakibatkan konflik. Masuknya pihak asing ke wilayah Indonesia yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas nasional. Terdapat juga kerawanan di pulau-pulau terluar yang merupakan perhatian khusus. Selain itu, pentingnya mengelola sentimen kedaerahan menjadi faktor kunci dalam memastikan penerapan wawasan Nusantara tidak melemah persatuan nasional. Selanjutnya, otonomi daerah dan kaitannya dengan wawasan Nusantara. Otonomi daerah yang diperkenalkan melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi peraturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kaitannya dengan wawasan Nusantara terletak pada prinsip memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola urusan-urusan tertentu. Pembentukan undang-undang organik menjadi instrumen untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mendukung implementasi otonomi. Adapun landasan hukum otonomi daerah, yaitu pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan hukum utama bagi otonomi daerah. Dalam konsep ini, daerah diberikan hak otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Maka terdapat kebebasan bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi. Adapun tujuan dan manfaat otonomi daerah yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien. Dengan memberikan kewenangan pada daerah, diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan mengakomodasi keberagaman serta memberdayakan potensi lokal. Manfaatnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang lebih cepat, dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Semua konsep tadi yang telah dijelaskan, baik wawasan Nusantara maupun sampai di otonomi daerah merupakan bagian integral dari upaya untuk membangun negara Indonesia yang kuat, adil, makmur, dan berdaulat.